tiba-tiba aku di DM. Oke. Aku dapat DM dari seseorang gitu loh. Assalamualaikum, waalaikumsalam kataku. Aku, udah panjang tuh ngetik. Aku ini Renald. Aku boleh bertanya nggak, apakah benar kalau kamu itu adalah ayah aku? Kesayangan Maje balik lagi di Happy Talk. Jennifer Maje, ex Hotel Borobudur Jakarta. Hari ini aku kedatangan siapa? Aku kedatangan artis yang penuh kontroversi, sensasi, tapi juga luar biasa baik dan pedulinya sama keluarga. Waduh, sayang banget dia sama keluarganya. Siapakah dia? Ini dia, Hendrianto. Kaget. Hendrianto kan bener? Kayak kembali ke masa Conjuring, ke masa lama gitu loh. Kayak masa lampau ya, bukan? Ya, jadi nama lo tuh sebenarnya Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo. Nama panjang kamu siapa? Jennifer Prasetyo. Oh, salah. Oh, udah dulu, bagus. Cocok ya, Mas. Tapi kamu cantik banget sih. Aduh, tuh kan bener-bener dia deh. Apa ini kan kita lagi Ramadan nih. Oke. Ya, aku udah nggak sabar banget pengen nungguin ajan. Tapi bukan ajan buka sih, Ajan. tapi lebih kepada ngajanin anak-anak kita nanti. Ya kan kalau udah lahiran harus diajanin ya, Oh, harusnya gitu. dinyanyiin ya. Ya ampun, langsung ngomongin anak lo kesayangan Maje. Aku Vicky Prasetyo, Vicky karena Prasetyo. sudah diaktekan oleh Pengadilan Negeri Bekasi. Oh gitu, jadi sebenarnya nama lo bener Hendrianto. Nama Hendrianto Prasetyo. Hendrianto Prasetyo. Sakit-sakit mulu. Oh, oke. Pipis sembarangan, jadi banyak ininya keluhannya. Jadi God. kayaknya mendingan ganti nama aja. Jadi Vicky aja lah. Vicky itu dari kata glory kan. Glory. Victory Oh, gitu. Victory, bener. glory gitu. Glory. Karena kan aku juga kayak menginspirasi dari Pangeran Hector. Iya, Pangeran Oke. Hector yang di Achilles itu ada Oke, kisah-kisahnya di Troy ya. Troy, heeh. Jadi namanya Vicky Prasetyo, tapi tetap Prasetyo marga keluarganya Janila. Oke, gitu. tapi Prasetyo nama beneran kan? Bener. Sekarang semua juga namanya Vicky Prasetyo. Oh iya, dan itu udah diaktein ya, Vick ya? Udah ganti nama udah diaktein semuanya. Ngomong-ngomong, terinspirasi dari Hector, Troy, segala Ya. macam, apa itu juga karena kenapa lo dipanggil disebut gladiator? Gila, bridgingnya host banget, gokil. Gila kualitasnya, gokil, bridgingnya udah hoster banget, gila. Bridgingnya oke. Bener. Karena kalau gue juga nggak tahu, tiba-tiba orang tuh ngedefinisin khususnya para ini ya pengikut-pengikut, follower. Jadi sang gladiator gitu. Kalau gladiator kan memang dia petarung kan, hidupnya nggak tahu hari esok gitu. Kisah cintanya juga ya bisa ada di mana-mana gitu dia. Nah kayak gitu. Jadi orang tuh lebih giniin si gladiator gitu. Jadi itu menggambarkan Vicky banget deh ya? Sosok seorang gladiator yang petarung, yang ini, yang apa waduh. gitu lah. Jadi Sebenarnya yang julukin siapa, Vick, pertama kali? ya dari lingkungan. Dari ini sang gladiator nih gitu. Terus Iya loh. jadi aku kan juga memang kayak seneng gitu kan sama film-film ya film-film kayak gladiator kayak gitu. Jadi semua follower-followernya ya fans-fans fanatiknya namanya si gladiator. Namanya kan para gladiator. Waduh, Gitu, pokoknya fans kalau udah ada Vicky, wah gladiator. pasti gladiator. Terus Bener, juga Vick. ya Sampai keras sebegitunya hidupnya ya. gitu. Oke, wah. Nah, Vick, kita balik deh di kemunculan lo pertama kali nih di dunia entertainment ya. Betul. Itu kan kayaknya lo muncul dengan sensasi. Hmm, Bener nggak, Vick? betul. Kalau salah kasih tahu ya. Iya. Muncul dengan sensasi waktu itu lo mau nikah sama Zaskia Gotik. Iya. Itu sebenarnya settingan nggak sih, Vick, biar lo terkenal, biar sang gladiator ini Enggak, kan terdengar waktu itu di luar sebelumnya sana? juga udah sama Trio Macan, Oke. Iva kan mungkin Ivanya juga nonton, ada Iva Trio Macan, ada Zaskia Gotik Goyang Itik, terus juga ada Opi 2 Serigala. Aku kumpulin tuh Itik, Macan, Serigala. Aku mau bukan Taman Safari kan Dia tadinya. mau bukan gitu. Taman Safari, Jadi aku kesayangan. kumpulin gitu. Jadi Terus? sebenarnya real itu hidupnya memang ada gitu. Cuma kan aku juga nggak tahu tiba-tiba media yang menggiring itu akhirnya jadi besar gitu. Kalau real kisahnya semuanya ya aku muslim ya demi Allah, itu memang terjadi semuanya dan tidak ada setting-setting atau apapun. Dulu kan nggak tahu kepentingan industri kan nggak kayak sosial media kayak Gas sekarang. kayak sekarang ya. Itu tahun Tiba-tiba berapa ya, Vick? Ingat nggak? 2013. Iya, itu inget banget Pokoknya deh udah itu. hampir 10 tahunan karir lah. 10 Alhamdulillah. tahunan kan. Iya, kaget aja dari situ juga. Jadi itu bukan settingan ya? Bukan. Itu Bener-bener ada. ada. Ada kisahnya. Ada kisahnya.
Wow. Kita flashback ke 10 tahun lalu. Vicky flashback ke 10 tahun lalu. Iya, kan aku bahasa Inggris juga masih keraton kan dulu. Yang I am 29 my age dulu ya, itu Oke. keraton ya. Gitu. Keraton. Kalau Iya. sekarang bahasa Inggrisnya ningrat. Ya sekarang udah lebih ke Yugoslavia, ya, jadi Oke. Inggrisnya Gimana beda. tuh? Iya, Yugoslavia. kalau kamu ketemu orang, how are you today gitu ya. kan. Kalau aku udah beda sih kayak how are you tomorrow gitu. Jadi Oh. aku 10 langkah Nah, tetangga kamu apa bahasa Inggris kamu kalau tetangga? Neighbor. Nah, kalau aku beda. Apa tuh? Ke my second friend gitu. Jadi kan ada di sebelah rumah ya. Gitu. Jadi Teman sebelah rumah. iya. Ya? Jadi kalau aku udah beda-beda emang. Benar-benar gitu. ya, kamu memang di dunia taraf tingkat yang berbeda Iya, ya. beda. Bahasa Inggris aku memang inilah. Ya mungkin budaya asing dan Inggris bisa merusak budaya kita gitu. Tapi Oke. satu-satunya generasi yang bisa merusak ya bahasa Inggris cuma kita lah. Salah satu generasinya ada lah gitu. Aduh, Fik. Iya. No wonder ya, Fik. Dengan penuh sensasi lo, terus katanya gue denger-denger lo 24 kali nikah. Sampai katanya seorang Vicky Prasetyo itu di blacklist kesayangan di KUA. Is it Sebenarnya true? sih ya itu lagi-lagi media yang menggiring. Kita pakai bahasa Inggris sama Vicky. Is it true? Not have. Not Nggak ada. Oke, not have, nggak ada. Iya. Tuhan ciptain berapa tangan buat kamu, Majay? 2. Dua. Nggak mampu dua tangan kamu untuk menutup jutaan mulut orang yang membicarakan dan merangkum kamu. Jadi yang Tapi dua tangan kamu cukup menutup dua telinga kamu. Iya, benar. Jadi fokus terhadap apa yang akan kita capai dalam masa depan. Kayak opini orang bahwa aku nikahnya 24, 64, 129. Lebih kayak angsuran gitu ya. Jadi kayak orang tuh bisa beropini semua. Tapi sebenarnya yang real ya, aku nih mungkin aku harus ngomong semuanya apa adanya, aku nikahnya itu 4 kali. 4 kali? Iya. 4 kali nih? Iya. Tapi sekarang pun udah duren? Iya, udah. Terakhir kan sama Kalina kan. Iya. Nah, udah nggak ada lagi sekarang. Tapi kemarin coba sama cewek Rusia tuh kan. Iya, gue lihat tuh di Aku sebenarnya Instagram. lebih kepada, kan mereka lagi perang negaranya kan sama Ukraina. Aku lebih kayak siapin bahu aja. Jadi buat cewek-cewek Rusia yang mau nangis, di bahunya seorang Indonesia tuh ada gitu bahu Ada aku gitu. gitu. Sang gladiator. Ya, aku menjaga hubungan bilateral aja ya, hubungan kita gitu. Jadi sebenarnya enggak ini. Nah, terus terakhir aku nggak punya siapa-siapa. Tapi aku menikah udah 4 kali. Punya kesempatan terakhir. Ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, ibu jari, ibu nanti aja dan anak aku belum. Aduh. Jadi 5. Ngomong-ngomong anak, Iya. ini eksklusif nih kesayangan Maje, Vicky kemarin baru ketemu anaknya setelah 16 tahun. Iya, alhamdulillah. Nah, itu gimana, Vick? Cerita ini eksklusif nih, kita bahas di sini. Aku memang pernah dulu dengan salah satu, ya dia entertainment juga, cuma sering di daerah gitu, presenter. Aku jalin hubungan udah lama banget dari 16 tahun silam gitu. Terus ya udah akhirnya karena kita masih remaja kan, ego kan masih kenceng gitu apa. Akhirnya kita pisah gitu. Nah, pisahnya itu pisah yang tidak baik. Jadi aku nggak tahu keberadaan anak aku terus tumbuhnya seperti apa. Aku juga pasti merasa bersalah dia tumbuh tanpa ada seorang ayah di situ. Terus dia seorang fighter, seorang wanita yang hebat, bekerja jadi ibu, jadi bapak juga pada saat itu. Mungkin posisinya sedang hancur-hancurnya si mantan aku ini. Nah, kita lama panjang tidak pernah saling berkomunikasi. Sampai pada akhirnya aku tuh coba mencari tapi nggak pernah ketemu gitu loh. Karena aku tahu hubungannya yang tidak baik. Sebenarnya orang banyak komen, kenapa sih Jakarta Kerawang sampai 16 tahun? Nggak semudah jaraknya. Tapi hubungannya yang nggak bisa kita terobos gitu loh. Cuma bagi aku, pasangan kalau selesai mungkin bisa jadi mantan. Tapi kalau anak tuh bagi aku akan terus sampai kita menutup mata. Tapi kan. berarti lo ninggalinnya tuh, lo udah Ya, pisah. pisahnya itu dia bayi atau Iya, dia baru, dia baru lahiran? Oh, langsung inilah. Terus aku kayak nyaksiin aja gitu. Bahkan ya trouble banget lah pada saat itu gitu. Jadi ya komunikasi yang kurang baik bukan hanya aku, 2 keluarga besar. Jadi ya udah dari berfase-fase itu aku nggak tahu. Sempat sekali aku nggak ketemu gitu, tapi tetap nge-reject gitu loh. Mantan akunya kayak dia punya dinding yang memang nggak bisa lah untuk maaf dalam waktu yang singkat atau apa gitu. Tapi kita nggak tahu ini Ramadan, bulan penuh berkah. Kita nggak tahu kapan Allah akan mendatangkan hidayah. Akhirnya tiba-tiba aku di DM. Aku dapat DM dari seseorang gitu loh. Assalamualaikum, waalaikumsalam kataku. Aku udah panjang tuh ngetik. Aku ini Renald. Aku boleh bertanya nggak, apakah benar kalau kamu itu adalah ayah aku? Gitu terus aku
Ya kan banyak juga ya, maaf ya, orang Iya. DM yang suka minta pulsa apa, Iya, ya iya, emak dan apa gitu kan. pasti kan banyak banget yang DM ini ya. siapa gitu dengan banyak DM-an, nggak 1, 2 ribuan pasti. Tapi aku nggak tahu kenapa Kok bisa aku ngecek? menarik gitu setelah, Heeh. oke, kalau kamu memang anak aku, siapa nama ibu kamu? Disebutin nama lengkapnya, ini. Oh iya, ini anak aku. Terus coba deh aku komunikasi lagi. Dari mana kamu tahu? Nenek cerita. Wow. Karena pada saat aku usia 8 tahun, 10 tahun, terus nanti suatu saat besar, kalau umur kamu cukup, aku akan kasih tahu siapa ayah kamu. Ternyata ya baru dikasih tahu gitu bahwa ayah kamu tuh sebenarnya Vicky Prasetyo. Wow. Jadi baru dikasih tahu. 16 tahun dan aku baru 3 hari yang lalu. Baru 3 hari. Yang lalu ketemu sama dia, makanya dia sampai gemeteran gini. Aduh. Aku bener punya ayah kan gitu. Karena selama ini aku kayak ngambil rapot, aku ya dan lain-lain, dibully teman-teman gitu. Nggak ada ayah. Ya, kamu ayahnya mana gitu. Terus pas kemarin ya 16 tahun bukan waktu yang sebentar gitu. Ya aku juga jujur lah, pasti ada kelalaian aku di area-area fase waktu itu. Tapi pas ketemu dia nunjukin dengan kesederhanaan dia. Aduh. Terus pas aku meringis lagi, kayak batin aku sakit tuh saat aku siapapun sosok ayahku. Apalagi aku dikasih tahu kalau ayahku ya kayak seorang Vicky Prasetyo gitu. Aku sih nggak minta apa-apa, yang penting tahu bahwa ada aku di sini. Aku butuh sosok ayah. Pas ketemu pertama kali gimana, Vic? Dia kayak bingung, kayak orang janjian awal-awal gitu kan, Iya, lihat-lihatan gitu. Terus dia diem, ayo sini salim. Terus dia peluk aku kayak gemeteran gini. Gitu. Ya namanya. Terus dia kayak, aku mimpi nggak, kata dia gitu. Ya ampun. Aku bener punya ayah kan gitu. Aduh. Karena aku dari 16 tahun aku nggak tahu ayah aku siapa. Wow. Hidup aku di sini aku nggak tahu ayah aku siapa gitu. Orang banyak cerita sini kiri kanan. Tapi aku belum tahu faktanya ayah aku siapa. Terus pas aku bilang, pas ketemu sama aku, tolong ya Dedi, kalau memang aku ini anaknya Dedi, katanya, jagain aku, sayangin aku nggak mau pisah-pisah lagi. Jadi sekarang dia di mana? Masih Ada di Kerawang? Masih aku di Kerawang. mau maksudnya dia tuh hari ini baru pertama kali ke Jakarta. Wow. Dia memang nggak pernah jadi anak yang memang di rumah ngaji. Terus yang bikin aku meringis tuh kemarin dengar cerita dari saudaranya gitu. Ya aku nggak tahu ya perjuangan ekonominya sebegitu hebat lah pasti ibunya. Cuma dia kalau mau berangkat sekolah atau mau berangkat les atau apa, dia selalu nungguin tetangganya buat bisa numpang di motor tetangganya gitu loh. Kataku, ya Allah sampai sebegitu ininya gitu loh. Ya makanya alhamdulillah ya sedikit banyak ya aku beliin dia motor langsung tuh, udah kamu yang penting jangan ngebut-ngebut nih aku beliin. Terus apa yang menurut sekarang yang lalu kamu udah selesai, sekarang kamu adalah putra aku, kamu anak aku, udah jalanin semua masa depan kamu dengan baik gitu. Berarti ini anak keberapa, Vic? Kalau dari silsilah Kedua, 16 tahun ya jadinya ya umurnya ya. Wow, Vic. Yang pertama itu Cinta 17 tahun. Oh, yang pertama Cinta 17 tahun. Dan dia juga belum ketemu ini. Belum ketemu ya Belum sama ketemu. si. Makanya dia ada WA aku kan. Kayak nih, kamu baca sendiri WA-nya deh. Coba kita lihat ya. Dia ada WA kayak kurang percaya diri gitu sama ini. Jadi dia bilang kayak ini pengen buru-buru. Renat, pengen buru-buru minggu, Dedi pengen ketemu. Ya sayang, sabar ya. Aku jawab. Aku nangis. Sahur Dedi, iya sama-sama sayang. Iya Dedi. Dedi anak-anak Dedi tahu nggak Dedi punya anak di Kerawang? Tahu sayang. Dedi mau ke rumah apa mau ketemuan di Mall Resinda Kerawang? Dedi hari ini syuting nggak? Setiap hari syuting Dedi, oh my god, tuh kesayangan manja, nangis deh, mau nangis, baca aja Vicky Prasetyo seorang gladiator ya, makanya tadi kan ya rasa sayang, rasa cinta sama keluarga dan tanggung jawab nggak lepas ya Vicky? Ya kalau bagi aku, ya tadi aku bilang lah, kalau pasangan bisa jadi mantan kan. Tapi kalau anak, ya aku bangga sih sekarang udah lengkap sih semua. 7 anak aku dengan berbagai macam ceritanya. 7 dengan berbagai macam cerita ya. Pantas tiap hari syuting ya, Vic? Iya kan, kebutuhannya kan tahu sendiri. Kebutuhannya 7 anak. Mau nangis sih, anaknya berapa 7?
Uang sekolah 7. Makanya kalau cewek-cewekan ada sosokan, aku bikin anak aku udah 7, jangan coba, jangan membuka luang sejarah baru lagi, sejarah. 28, kan kaki meja 4, jadi punya 2 meja, Fik. Iya, cuma kalau kepanjangan juga kan capek kan meja. Fik, tapi ya, dari DM, dia Iya. DM duluan. Dan DM lo kan pasti segitu banyak orang DM, bisa dicek. Rasa sih. Oke. Kita tuh kayak misalkan ada seseorang yang panggil nama kecil kamu yang orang nggak tahu, itu kan Iya, jadi iya, ada iya. sesuatu Itu yang beda, beda ya. gitu, pada value yang nggak semua orang tahu ini gitu. Oke. Jadi kalau menurut aku rasa sih kita nggak ngebohongin gitu. Wow. Mm-mm, Terus kayak dari DM itu akhirnya proses tukeran WA, tukeran WA, teleponan, video call. Video call. Aku kan biar mirip yakin. lo nggak, Fik? Iya Ada sih, miripnya. iya. Kalau aku sih kayak karena tahu ya lagi proses dia. Ya kita kan namanya hubungan dulu ya. Tahu dari pacaran, dari kita bersama-sama gitu, rumah tangga. Kita tahu dia tumbuh dari 2 bulan, 3 bulan. Jadi kita udah, kan mungkin orang banyak, kenapa nggak DNA tiba-tiba begitu? Enggak, bagi aku sih udahlah. Kamu feeling udah langsung Iyalah, dapet rasa ya, kita juga udah tahu rasa kalau itu dapet. memang anak kita gitu. Terus? Akhirnya ya punya feeling itu, akhirnya berani untuk komunikasi, terus video call. Video call udah langsung kayak nemu sesuatu gitu, apa gitu, berharga banget gitu. Akhirnya sampai suatu momen, ya dianya sih kayak lebih nyeritain kondisinya gitu-gitu. Terus, kamu mau tinggal sama Dedi nggak? Aku bilang, ayo kamu tinggal di Jakarta sama aku. Kata dia, karena selama ini aku jagain nenek, jadi tinggalnya sama nenek. Kan maminya sibuk mungkin ya. Tapi sekarang jadi maminya juga udah terima dong ya, udah ketemu. Aku udah. belum ketemu sih. Oh. Dan aku lebih lama lagi sih sama dia nggak ketemu. Jadi apa ya? Aku dulu sama dia ya, maaf ya, maksudnya bukan Vicky Prasetyo sekarang. Oke, iya. Aku masih vokalis yang nyanyi band metal gitu-gitu, yang semerautan lah, nggak jelas ini gitu. Jadi masih remaja yang tinggi, arogan gitu-gitu. Jadi nggak munafik juga gitu loh, pengen ada suatu momen ketemu meskipun aku udah denger dia udah berumah tangga, bahkan udah punya keturunan. Salam hormat aku juga lah, mungkin kalau siapa tahu jadi nonton kan, buat dia sama suaminya gitu. Aku sih berharap ya bisa komunikasi baik aja semua gitu, kan gitu anak ya. Yang penting kita ada anak kan, jadi lebih tumbuh gitu. Ya untuk anak ya, itu yang ngasih nama Renaldi? Dia. Oh dia. Cuma dia baru kemarin, boleh nggak aku tambahin Prasetyo gitu. Boleh, kamu kan anak aku gitu. Dia jadi kayak kurang pede gitu kan. Dia, aku bener ya, dia takut anak kamu, iya kataku. Dia gimana, bangga dia papahnya? Gimana Fik? Pas dia responnya, dia bangga. Dedi aku Vicky Prasetyo. Dia tahu kan, si gladiator gitu. Gitu gak tahu quote-quote gitu yang aku suka nyiptain puisi banyak hal quote-quote. Jadi dia tuh nggak nyangka kalau ternyata Dedi aku kok ini ya gitu-gitu. Sebenarnya dia udah nyimpen banyak. Tetangga-tetangganya itu yang udah tahu, kayak udah suka ngeledek dia. Kamu tuh anaknya Vicky Prasetyo tahu gitu. Vicky gitu. Jadi Kan udah ya tetangga rumah kan ya? nggak mungkin dong nggak tahu. Maksudnya kayak ya berapa rumah dari kamu kan, kalau di kampung kan rumah kompleknya kecil-kecil kan, maksudnya kayak ngebaur gitu kan gitu. Skupnya kecil gitu. Jadi pasti tahu. Jadi dia udah dikasih tahu, cuma dia kayak masa sih gitu. Sampai akhirnya dia memastikan diri. Nah, di ulang tahunnya dia, yaitu hadiahnya dikasih tahu sama nenek. Oh, itu ya 16 tahun ya. Wow. 16 tahun hadiah ulang tahunnya, neneknya nyampein bahwasannya, Ray, ayah kandung kamu itu adalah Vicky Prasetyo. Dia akhirnya nggak beraniin DM setelah berapa hari galau, dia nggak beraniin DM aku. Nah, itu nyambungnya ke situ. Waduh, benar-benar ya dari DM ya. Wah, eksklusif banget nih kesayangan Maje. Kita bisa ketemu Vicky, hari ini dia cerita. Ya. Jadi sebenarnya udah berapa kali nikah beneran? 4. Totally 4. Oh, oke. Pengen, kenapa akhirnya Mas memilih berpisah tuh semua, Vicky? Yang Sebenernya paling lama berapa lama? Ayo Vicky sambil makan, Vicky mau yang paling, bebas yang mana aja. Yang paling sedih tuh ya, aku tuh nggak pernah ngerasain anniversary. Saking pendeknya saking hubungan. pendek ya. Paling lama itu 10 Mountain 10 bulan. 10 Mountain. Iya. Siap. Bahasa Inggris keraton kan. Aduh. Fik serius 10 bulan, Fik. Iya, paling lama. Oh my god, Vicky. Bener aku pengen bertahan sih.
konsep aku salah. Konsep menyayangi terlalu menyeluruh gitu jadinya. Dan aku kadang suka, apa ya, lelaki yang hebat itu sebenarnya bukan yang mudah banyak menaklukkan wanita. Tapi dia yang mampu hatinya bertahan untuk satu wanita. Nah aku yang sering gagal di fase itu gitu. Walaupun secara, aku sempat iseng ya. Aku pernah ngungkapin suka sama wanita itu, aku hitung-hitung pernah sampai 672 orang dari aku cinta pertama. Dan aku nggak pernah ngedenger kata-kata kayak, maaf ya, kita temenan aja gitu. Itu nggak pernah. Karena aku tahu psikis, ya apa ya, ya ini bukan satu hal yang buat di ini ya. Tapi kayak lebih bahwa kayak cowok-cowok kayak sekarang gitu. Saat kalian punya fisik yang terbatas, ketampanan itu nggak akan bisa dipertahankan sampai kau lanjut usia dan semakin menua. Atau semua cowok-cowok yang suka ya mengandalkan materinya, itu titipan Tuhan yang kapanpun misteri Tuhan bisa ngambil. Tapi kalau kalian mampu memberikan kenyamanan kepada pasangan, itu yang bertahan sampai dia menutup mata buat selamanya. Cakep. Itu sih, teori bagus ya, cuma praktek aja kadang-kadang ya yang kadang-kadang iya ya. Terus. Tapi ya Fik, pantas aja Fik, kamu cepet banget dapet ceweknya. Karena kita tahu jam-jam cara menaklukkan wanita itu ada fase-fasenya. Iya, fase-fase pakai rayuan-rayuan gitu. Iya, enggak. Wanita itu ada jam-jamnya dia rapuh. Oke. Ini harus tahu semuanya. Lanjutkan. Kesayangan Maje ya. Jadi yang cowok-cowok lah khususnya, yang cowok-cowok. Ini boleh diperbandingkan ya. Oke. Jadi aku udah riset dari semua orang yang aku taklukkan. Oke. Kalian jangan coba naklukin wanita atau mengungkapkan perasaan di pagi hari. Oke. Karena apa? Karena dia sedang sibuk untuk mempersiapkan aktivitas atau kegiatannya. Bener. Dan jangan coba masuk di siang hari. Oke. Ya bisa jadi dia masih fokus terhadap kerjaannya dan meeting ataupun makan siang dengan koleganya. Sore hari juga bukan waktu yang tepat. Pasca seharian dia lelah dalam aktivitas. Tapi malam hari jam 12.30 menjelang dia tidur dasar kesendirian, itu momen yang rapuhnya seorang wanita. Jam-jam rawan tuh ya, jam masuk rawan. tuh ya. Makanya kalau ya ada orang DM atau WA yang, hey kamu lagi apa, belum tidur, nah itu pancingan. Itu ya, itu. Karena di jam itu wanita tuh rapuh banget. Kalian mau diakui dan tidak diakui, itu faktanya. Itu faktanya. Faktanya. Gladiator. Aku sampai riset ya, maksudnya aku pernah sampai penasaran, cewek England. Stefani namanya, aku pernah. Cewek Rusia yang baru kemarin. Oke. Siapa mantan aku yang Rusia? Dan dia lupa loh. Aliona Kartaeva. Itu ngobrolnya pakai bahasa apa? India, bahasa PBB ada kan, bahasa pemersatu. Tarjanex aja bisa kan? Nggak ada ngomong juga bisa. Iya, benar. Tahu Tarjanex kan kamu? Benar. Tarjan sama si Jen, kan bisa aja dia. Bisa aja. Apalagi cinta kan bahasanya luas. Nah maksud aku riset semua cewek-cewek di dunia pun, memang harus diakui jam malam menjelang dia tidur itu jam rapuh. Jam rapuh ya. Nggak tahu, terserah semua opininya ya. Benar sih, benar. Bagi bisa aku gitu, begitu. jam rapuh. Jadi kayak kita naklukin hati seseorang itu, percayalah, berkonsep. Yang lebih parah itu, di saat dia nggak berani untuk mengungkapkan. Dia membunuh keinginannya sendiri. Karena kalau dia berani mengungkapkan, akan ada 2 peluang jawaban kan. Iya. Diterima atau ditolak. Atau tidak. Tapi kalau dia tidak berani mengungkapkan, maka cuma ada 1 peluang jawaban. Tidak. Bukan berarti si wanitanya tidak mau. Bisa jadi si wanitanya tidak tahu. Gitu. Jadi kalau menurut aku, ya tadi jam rapuhnya seorang wanita itu di jam 12.30 menjelang dia tidur. Coba dong Fik, praktekin Fik. Ini anggap nih jam 12.30, coba dong praktekin Aku godaan sering, Kiki, rayuannya kayak gimana sih? Ya. Pengen tahu kan kesayangan aja, coba nih. Aku tuh sering pakai strategi lumba-lumba Kongo. Jadi lumba-lumba. Coba praktekin ke aku gimana lumba-lumba Kongo. Iya, pertama dia chat. Pertama gini, paling mudah. Tutorial nih kita. Tutorial. Paling mudah, kita itu masuk jangan sengaja. Lebih masuk ke area story dia yang sedang melakukan aktivitas. Bener. Contoh misalkan kayak aja lagi kegiatan malam hari ya, walaupun story-nya di siang dan apa, tapi ngapa komen di malam. Kamu bisa masuk di situ. Ih, kamu keren banget ya bisa ngelakuin aktivitas kayak gitu, itu keren banget tau, sumpah deh gitu. Itu contoh kalimat pembuka aja. Pembuka tuh ya? Pembuka aja. Tolong di-highlight nanti ya. Pasti kan dia akan balas, hey, gitu atau apa, ya thank you banget. Ya, anggap nih pasti, aku. Thank you, Fik, gitu-gitu. ya. Iya, sumpah aku sebagai temen kamu aja bangga tau liatnya.
Just it, sebatas itu. Jangan ada kata-kata apa-apa lagi di hari pertama. Oke. Oh, itu di hari pertama. Hari pertama. Oke. Hari kedua, Hari kedua. kita mulai lagi. Oke. Nah, saat kita udah story, DM-nya ke WA. Kita ke WA. WA itu lebih privacy. Oke. Ya, kita ke WA, tapi kita lihat dulu nih. Oh, masih aktivitas, dia masih on, masih hidup gitu. Nah, kita baru masuk ke WA kayak, "Hai malam, apa kabar?" Pasti kamu capek banget ya? Pasti dia jawab kan kayak, "Iya baik, aku gini." Kamu pasti capek banget ya, Kan lelah pasti aktivitas. jual mahal dulu dong, Iya, si cewek. Iya, ceweknya. capek. Ya nggak apa-apa, kayak bercandain. Kasih kalimat gini, cowok itu kelemahannya di mata. Oke. Terbukti apa yang dia lemah, apa yang dia lihat. Banyak orang habis hartanya karena ngelihat wanita cantik dan seksi. Tapi kalau wanita lengahnya itu di telinga. Iya. Ya, dia tuh mudah dengan kata rayuan untuk apa yang dia dengar. Bener. Nah, masukin dengan kata-kata yang baik. Kasih kalimat bercanda. Kalau kamu mau tidur, aku mau ngirim bidadari ya. Tapi pagi-pagi bidadarinya balik lagi ke aku. Terus minta maaf. Kenapa? Maaf ya, bidadari nggak bisa jagain bidadari. Dia ketawa gitu loh. Itu ringan memang. Itu agak ringan. setengah ini gila apa sih gitu. Pasti cewek kayak gitu. Nah, hari ketiga, Oke. kamu mulai care. Ajarin dia dengan sentuhan. Sebelum tidur kamu baca doa. Istirahat, Oke. apapun. Udah, jangan ada kata-kata tentang menjurus kalau kamu suka sama dia. Oke, ini hari ketiga nih. Hari keempat, Hari keempat. ini strategi penentuan. Oke, strategi benar. Ya. Cuma 4 hari dia Ya. deketin perempuan. 4, kamu jangan WA apapun. Oke, benar. Nah, kamu jangan WA, kamu diam. Jangan WA, jangan apapun. Tapi pasti di saat kita sudah keseringan di jam itu dan dia tiba-tiba kosong dan dia merhatikan, tiba-tiba dia balik lagi, "Hey, kamu lagi apa?" Nah, saat dia WA balik, ranjau Vietnam udah masuk. Ya, ini strategi ranjau Vietnam udah masuk. Ya, berarti tinggal, oke. Nah, baru tinggal kesanaannya, maintenance dia. Maintain. Nah, karena wanita itu suka didapatkan dengan cara yang mahal. Bener banget, Vi. Aku nggak demen kayak walaupun kita mampu dengan power kita, misalkan ketemu di klub bungkus, itu menurut aku nggak jadi sesuatu. Oke. Proses yang kamu dapetin dengan cepat, maka kamu tidak akan bisa bersyukur untuk menjaganya dengan lama. Bener. Trust the process ya. Iya. Kayak semua joget-joget. Oke. Gitu ya. No wonder Strategi, 600 berapa perempuan? 72. Aku pernah ngeriset dari awal, dari sini, mantan aku dari A, B, C, sampai aku pernah punya mantan guru bahasa Indonesia. Semua apa-apa gitu. Diajarin dong bahasa Indonesia. Ya karena sering nonton Jepang kan. Kalau nonton Jepang kan kadang-kadang ya murid sama guru gitu suka diskusi gitu. Jadi iya gitu. Jadi suka ya. Iya, jadi terinspirasi iya, lah ya, Fik kadang-kadang. ya. Gimana ya terinspirasi? Kan kalau ya jadi kalau menurut aku gitu. Seorang laki-laki ya ini bisa diambil sisi buat seorang laki-laki ya. Oke. Kamu jangan takut untuk berani mengutarakan apa yang kamu suka. Nah, si Iya. wanitanya lebih hati-hati. Karena kalau yang deketin malam hari itu antara dua pilihan. Bisa dia berstrategi, bisa keikhlasan hati. Dan kalian nggak bisa bedain tipis banget. Bedanya tipis banget ya. Kayak ini ya, kayak apa, motivator ya jadinya ya malam ini Ini ya. kayak psikolog. Kayak psikolog, percintaan. iya kalau percintaan. bener ya. Tapi lucu juga bikin program ini ya, curhat ya. Curhat psikolog percintaan Iya, kita buat sekolah. aja. Jadi apa? dokter, kamu suster, ntar bintang tamunya siapa Eits, gitu ya. lucu. Lucu. Ini dokter Tapi sama kok suster. konotasinya langsung. Ayo, kita minum. Bener-bener ya Vicky ya, no wonder ya. Ternyata rayuannya begitu ya, Ya, Vicky ya. aku nggak tahu kalau kamu sendiri kayak cewek itu sebenarnya setuju nggak sih, sepakat nggak sih kalau kelemahan kalian ataupun hal yang membuat kalian seneng itu apa yang kalian dengar? Gitu? Iya sih, benar. Iya. Apa yang kita dengar dan membuat kita nyaman. Iya, Itu benar banget sih, poin Vi. lah ya, Heeh. maksud aku. Maksudnya penampilan ataupun materi ataupun Iya. apapun gitu ya Kan kadang-kadang. bisa ini ya klise gitu loh, maksud Iya. aku. No wonder coba perempuan-perempuan banyak yang terkapar oleh sang gladiator. Ternyata cukup 4 hari ngikutin tips dia. Iya. Coba dipraktekin nanti di sana ya. Oke, Fik. Kita bicara soal karir sekarang ya, Ya. Fik ya. Vicky pernah nyalon jadi kepala desa. Vicky pernah nyalon jadi wali kota hingga kepala daerah. Kenapa sih, Fik? Apa sih yang membuat lo tertarik untuk nyalonin diri untuk mau nyalonin jadi kepala daerah lah? Gini, menurut pakar sosiologi ya dari Skotlandia, Tiger Woods, dia pernah bilang bahwa Gue baru tahu Tiger Woods dari Skotlandia. emang Oke, dia siapa? bukan dia pemain golf itu, Tiger. Udah nggak jadi motivator. Nah, motivator. Iya, sorry. Iya, Tiger Prasetyo. maksudnya dia pernah bilang bahwa lingkungan yang paling cepat mempengaruhi pertama itu adalah rumah.
Kedua itu adalah teman sekitarmu. Jadi pada saat itu, aku tuh usianya kan masih remaja banget ya, pada saat itu 21 tahun. Oh, oke. Jadi udah kayak, wah kamu pantas jadi pemimpin. Ah yang bener, iya, udah. Sampai orang tuh pada manggilku ketua gitu. Ketung gitu ya? Iya, Enggak. kayak apa ya dulu tuh, kayak zamannya ini dulu tuh kayak kakak pertama, kakak Ya, kedua gitu kan. Dulu si Yoko apa aja film kita kecil gitu loh dulu. Legend of Condor Heroes. Iya, itu. Nah, itu yang suka mau bibilung kan. Iya, Iya. nyambung makanya, kita. makanya aku kadang suka generasi itu banyak yang suka MILF kan kadang-kadang kan, jadinya kan. Jadi pada saat itu tuh kita didorong gitu loh untuk udah ayo jadi pemimpin. Padahal kita sendiri punya kesiapan untuk jadi pemimpin. Oke, Nah, terus itu. Cuma gara-gara satu kalimat pidato aku doang. apa tuh pidato? Janganlah kalian berdiri di depanku, karena kalian bukan pemimpinku. Dan jangan kalian berdiri di belakangku, karena kalian juga bukan pengikutku. Tapi berdirilah di sisi dan di sebelahku, karena kita bersama adalah saudara. Itu doang. Wede. Langsung dijadiin ketua, tanpa ada apa-apa gitu loh. Waduh, Bagaimana mimpin rumah tangga, aja kurang baik gitu loh. Mimpin rumah tangga. Makanya mimpin ini. Ya tapi mungkin sekarang udah pendewasaan hidup lah. Iya ya, berjalan waktu, mulai, berjalan iya, umur, berjalan usia kan. berjalan usia. Tapi ada nggak, Fik, pengalaman unik waktu itu selama proses pencalonan diri gitu? Ya lucu-lucuan lah pasti gitu. Maksudnya kayak kita sosialisasi gitu, kita memaksakan sesuatu yang memang bukan area kita pada usia kita gitu. Jadi kalau menurut aku, ya memang segala sesuatu apa yang mau kita jalani harus dari hati yang Harus dari hati ya. nggak Fik, bisa. ini Ya, kan acaranya kan Happy Talk nih, Betul. Jennifer Maje, ex Hotel Borobudur with Vicky Prasetyo. iya. Jadi kayaknya aku mesti nanyain, kalau sekarang nih Vicky kan udah di dunia entertainment sebagai Betul. penyanyi iya. Iya. Sebagai presenter iya. Iya, alhamdulillah. Sebagai seorang gladiator iya. Iya. Itu label ya. Itu buat Vicky happy nggak sih? Heeh. Enggak sih. Apa yang buat Vicky happy? Ini tuh bukan Menurut tujuan Vicky. akhir sih. Ini hanya strategi memalingkan orang aja untuk melihat kita. Oke. Sebenarnya menjadi sosok kayak sekarang ya alhamdulillah Allah bisa beriin rezeki yang sangat besar ya. Di luar dari apa yang aku minta, Allah udah kasih besar lah. Ya banyak program, banyak kegiatan, nama, terus privilege, orang banyak kenal kita dan lain-lain. Itu jadi rezeki besar yang nggak bisa dibeli sama uang gitu. Tapi sebenarnya tujuan aku pengen kayak aku kembali seperti dulu aku usia 12 tahun sampai 16 tahun. Apa tuh, Fik? Aku dulu hidup di lingkungan pesantren yang aku sebagai santri di situ. Oke. Aku sebagai santri di Asyafi'iyah yang setiap hari aku belajar kayak kitab-kitab Tankil Kauli, Matan Julumiyah, belajar Nahwu Shorof, belajar harokat, belajar muhadoroh dan lain-lain. Jadi kadang-kadang aku tahu kok bahwa Piki yang sekarang ini bukan Piki yang sebenarnya. Karena suatu saat aku akan menjadi seorang Piki yang memang mensiarkan keyakinan aku memang sebagai Islam. Wow. Jadi itu sebenarnya yang titik Ya, buat tujuan kamu akhir lebih aku. bahagia. Aku udah ngitung dan Happy-nya kamu. ya aku udah ngitung mungkin ya. Ya kayak ini hanya catatan aku ya secara personal ya. Kalau kemarin udah hampir dari 10 tahun aku niatin, ini udah tahun ke-7 aku akan pensiun, istilahnya meninggalkan entertainment. Wow, serius, Fik? Iya. Aku di tahun ke-7 tahun lagi mudah-mudahan aku punya ekonomi yang cukup baik untuk aku bisa istiqomah. Karena sekali lagi aku pengen udah tinggal mungkin di Bandung, di pedalaman Bandung atau pedalaman mana, di pegunungan aku punya ya rumah ibadah, punya pesantren yatim, aku bisa berbagi. Udah sih, akhir dari perjalanan aku pengen seperti itu sih. Wah, jadi dibalik seorang Vicky yang kayaknya wah dengan perempuan-perempuan, Iya. dengan wanita-wanita, ternyata ketenangan itu yang Vicky cari ya? Iya sih, kadang-kadang. Jadi kayak terakhir, ya kan tujuan akhir aku ya. Tujuan akhir kamu ya. Hmm, Kalau kalau- keluarga dukung? Keluarga kamu sendiri dukung Sangat. kamu? Mama aku tuh nyekolahin aku dari dia cuma jualan renteng pakaian gitu. Aha. Ya kan kita dari keluarga yang cukup prihatin lah ya. Oke. Dia sampai nyekolahin aku ke pesantren apa. Dia tuh berharap kalau aku memang jadi pendakwah gitu ya. Oh, Terus oke. kayak bisa tausiah gitu-gitu. Terus ya ngasih kehidupan yang baik. Gitu. Makanya Sisi itu sih. dimasukin pesantren Makanya juga dimasukin ya? pesantren. Dan kadang-kadang juga ada ngeremnya sih. Jadi kayak kayaknya bukan kita nih gitu. Kalau udah makin jalan jauh mundur lagi gitu. Oh, jadi tetap ada remnya, bener ya? Iya, tetap ada remnya apapun. Terus contoh deh, kita misalkan habis acara party sama teman-teman. Semabok-maboknya kita. Kalau kita di pinggir jalan terus tiba-tiba ngelihat masjid, pernah aku turun sedih gitu, terus kayak mandi, langsung sholat gitu. Masih ada rasa ke situ gitu. Ah, oke. Cuma emang ya kadang-kadang
ya kita nggak tahu kan hidayah itu seperti apa. Hidayah. Tapi aku kayak nggak mau mengaklamasikan, wah aku harus hijrah, aku harus ini gitu. Kayaknya itu satu yang nggak harus disampaikan kok. Itu kembali ke personal dia. Tinggal tunggu waktunya aja kalau memang udah siap ya. Iya, cuma kalau Maje tanya tujuan akhir aku bukan yang sekarang sih. Bukan yang sekarang. Iya, tujuan akhir aku yang tadi. Wow, hebat tuh dibalik ke seorang Vicky Prasetyo yang kita ketawa-ketawa dari tadi. Iya. Wah, Vic balik lagi, nyokap tuh membesarkan kamu single parent ya? Iya. Single parent Iya. sih? Pak aku kan juga udah almarhum kan. Tapi dulu saat, menarik sih, bukannya aku menceritakan sosok almarhum papaku ya. Aku yang nulis gugatan perceraian ibuku sendiri. Wow. Ini yang nggak pernah mungkin aku Umur sampein. berapa tuh, Vic? Aku SMA kelas 1, aku yang nulis gugatan untuk ibu aku yang disampaikan kepada papaku. Karena nggak bisa kuat bayar pengacara. Jadi aku belajar bagaimana itu konsep surat gugatan. Dan belum ada Google tuh zaman itu ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi aku bener-bener nanya, cari nyari tahu sendiri. orang yang kita datengin orang yang paham hukum, belajarin, bawa buku gitu kan. Zaman dulu nggak ada kayak internet kayak sekarang gitu. Aku tulisin, terus aku udah kayak tulisan sering nulis kan, jadi rapi, terus aku bawa ke tempat diketikin. Sampai selesai. Masukin gugatannya. Masukin gugatannya, udah diiniin. Ya baru aku yang itu. Sebenarnya bukan berharap mereka pisah, tapi kondisinya memang pada saat itu aku nggak tahu. Punya kenyamanan mereka berdua. Jadi memang mamaku ngedidik aku dengan single parent banget. Bahkan adik aku yang nomor 2, itu karena mamaku nggak punya uang, itu lahirannya ditukar sama rantang. Serius? Bidannya kalau nggak salah di Pilar, daerah Cikarang, nama bidannya Bidan Ais. Jadi mamaku emang nggak punya uang lagi atau apa, karena pada adik aku nomor 2 itu, jadi ya udah ditukernya sama rantang. Jadi kayak dulu tuh kan zamannya punya rantang-rantang cantik gitu kan. Jadi mamaku nabungin itu. Terus ya karena nggak punya, ya udah dilahirin aja, aku aja yang nganterin. Jadi memang kenapa aku bilang gladiator, keras banget sih. Emang kehidupannya keras, berjuangnya keras ya? Bahkan di SMA aku juga pernah jadi kayak ketua gangster gitu. Wow. Berantem setiap hari. Adik kakak berapa sih? Aku 5. 5, oh my god. Wow. Aku anak paling pertama. Anak pertama lagi? Jadi ada 4 adik yang mesti dijagain? Aku 6 SD itu dagang kantong, kayak kantong Bu di pasar-pasar gitu. Jadi memang keras gitu. Memang keras. Yang orang-orang bisa nikmatin hidupnya dengan mudah gitu. Aku kalau mau punya uang bekal sekolah besok, habis pulang sekolahnya sebelum berangkat subuh aku dagang kantong. Terus sampai banyak ibu-ibu suka kasihan karena aku kayak manggul yuk gitu kayak Bu, kalau di pasar-pasar kampung kan aku di Cikarang kan gitu. Jadi dulu begitu hardnya. Begitu hard. Terus kenapa SMA jadi ketua gangster? Iya pernah. Di Cikarang ya, itu? karena lingkungan kan. Jadi kayak dibentuk punya anak buah banyak gitu. Pegang serius? Parkiran ini, pegang ini, pegang itu. Iya, pegang klub-klub. Wah, tiap malam motor berkerombol gitu. Berantem ini kan pada pecah gitu. Masuk penjara, keluar lagi karena berantem ini itu. Wah, ini lah. Wow. Anak adik aku nangis pulang. Terus kenapa kamu nangis? Di sini. Wah, aku damperin, aku pacok pagernya. Dulu tuh gangster banget. Tough life ya? Iya, makanya aku bilang ya udahlah. Udah habis lah semuanya gitu. Udah ini semuanya udah ngerasain. ngerasain. Kalau gladiator tuh bukan katanya sih. Aku yang nyaksiin gitu. Apalagi aku berapa belas tahun dulu tuh sempet di dalam sel kan. Jadi untuk makan pagi aja aku harus berantem dulu kan. Jadi kayak gitu-gitu tuh memang ya gladiator real gitu. Kita diadu sama orang yang nggak kenal untuk kita bisa makan gitu. Jadi kayak identitas banget sih itu. Di dalam diri aku, perjalanan hidup aku gitu. Wow. Wow, hebat ya kisahnya si Vicky. Waduh, Vic, tapi dengan nyokap bokap divorce, nyokap bokap cerai. Terus kenapa Vicky kok bukannya mempertahankan pernikahan? Kan ngelihat bokap nyokap divorce. Bukannya lo jadi mempertahankan nih, gue merit harus yang bener, supaya bisa nyontohin ke anak-anak gue yang bener. Tapi malah ini, Vic, kawin cerai lumayan sering. Ya sebenarnya kalau itu kita nggak bisa menyalahkan pasangannya, tapi lebih baik menunjuk diri kita sendiri. Kan ibarat rumah tangga itu seperti perahu besar yang mengarungi samudera. Suami itu sebagai nakodanya. Istri bajak laut, karena kan kadang-kadang suka ngambil rampasan kita juga kan. Gue langsung mau bilang, istri tuan putrinya, situ nakoda, istri duduk. Istri penumpangnya. Kalau kita nyasar di tengah perjalanan, yang disalahkan jangan penumpang, kita yang mengendalikan tujuan itu. Jadi kayak rumah tangga atau apapun, kayak aku pisah sama Saskia, aku pisah sama
Angel aku pisah sama Kalina, ya semua lah istri aku yang lain gitu. Memang yang harus dipersalahkan adalah aku, gitu. Cuma memang ini evaluasi terus gitu. Yang sulit itu kadang-kadang jujur ya, ini aku cerita apa adanya tanpa ditutup-tutupin ya. Membuka ruang untuk orang lain, itu adalah kesalahan fatal terbesar seorang pria. Membuka ruang. Misalkan aku udah sama kamu, tiba-tiba ada kayak teman kamu say hi gitu. Hai Vicky, aku temennya Maje gini. Karena aku tahu itu adalah temen pasangan aku, ya aku coba buka kan. Iya, thank you, apa kabar gini. Dah, mereka kadang-kadang ada di fase yang tahu kalau kita lagi konflik, mereka suka masuk. Nah, sisi-sisi itu yang kadang-kadang, ya itulah. Kan manusia pertama diciptakan Tuhan aja. Nabi Adam bisa diasingkan dari surganya, indahnya surga. Ke dunia itu kan karena digoda Siti Hawa. Iya. Ya mungkin aku bagian keturunannya juga yang digoda sama wanita-wanita gitu kadang-kadang. Gitu. Nah, konsepnya harusnya bagi wanita, carilah wanita yang saat sedang ada dalam permasalahan rumah tangga dan keluargamu, mengadulah di atas sejadah kepada Tuhan. Bukan mengadu di media sosial. Nah, ini nih yang kadang-kadang tuh jadi pertimbangan gitu loh. Nah itu sih, makanya di film-film hidayah yang menang itu istri yang sabar, iya kan? Gitu. Jadi kayak aku di dalam, enggak berkaca dari orang tua aku pasti bercerai itu enggak enak. Contohnya anak aku sekarang. Bingung mereka. Ini kalau nggak diumumkan akan bisa jadi pernikahan sedarah. Kalau mereka kalau nggak diumumkan mereka bisa saling ketemu ya. Kita nggak tahu namanya hidup di belakang kita nggak. Nah makanya ya kayak tadi aku kembali lagi bahwa itu penyesalan terbesar aku sih. Bahkan sampai aku sempat diskusi sama ketua KUA. Kalau di blacklist enggak. Di blacklist enggak ya, di blacklist enggak diskusi. Diskusi karena cuma mungkin beda ya kalau cowok misalkan kayak orang mau ngurus ke KUA gitu. Pak, saya mau nikah. Oh ya, kamu nikah di mana? Oh nikah di Bogor. Oh atau nikah di Bekasi atau nikah di mana? Iya, persyaratannya apa? Ini ya, ini gitu. Kalau baru masuk ke KUA aja, orang KUA udah, Pak, yang biasa ya, gitu kayak gitu. Jadi kayak orang mau fotokopi gitu loh. Jadi itulah, mungkin bukan hanya memblacklist ya. Kita kan lembaga mengesahkan KUA. Cuma kayak temen aja gitu, kayak orang mau fotokopi yang biasa gitu. Yang biasa ya gitu. Yang biasa ya. Nah, makanya lebih kepada apa ya? Evaluasi dari kitanya sih gitu. Gitu. Jadi tapi ada rencana mau nikah lagi nih, Vic? Aku ada sih lagi dekat sama seseorang. Nggak langsung dikawinin dong, Vic. Ya tinggal tunggu hilalnya, kita kan nggak tahu ya kapan ya. Kamu kenal lah pasti. Aduh, siapa tuh? Coba bisikin. Aku kasih, tapi jangan di-mention-nya. Oke. Aku kasih spill namanya. Coba lihat deh. Sayang Maje hanya untuk aku. Cia. Wah, Vicky nih canggih banget ya. Oh. Iya kan? Nggak kepikiran ya? Nggak kepikiran. Ya. Cuma ya masih ini aja lah, sosialisasi provider. Masih pelan gitu, belum tahu. Mantap ya Vicky ya, no wonder. Ntar lah kita undang dia bertiga ya kalau aku udah publish. Mau dong, mau ya bertiga ya, kalau udah publish ya. Iya. Jadi rencana kapan publishnya? Belum tahu. Ini aja masih pusing ya kedatangan nemu anak lagi kan. Jadi kalau di istri aku bilang dia tuh harus kuat mental gitu loh. Aduh. Aku nggak perlu kalian cantik lah, bersolek udah pastilah. Dia kan juga cantik lah, orang pasti tahu lah dia bagaimana. Tapi aku bilang, yang penting kalau jadi istri aku itu adalah mental. Mental, benar Karena banget. Mungkin kenapa ya? Dia juga harus aku bawa ke dokter supaya ada nggak jantung gitu loh. Ya jangan sampai nanti ada kagetan apa yang dia Allah gitu. Tiba-tiba anak 16 tahun tiba-tiba ketemu. Iya kan? Gitu. Ada kok mantan aku aja nanyain. Serius itu? Bener? Iya nanya gitu loh. Banyak semuanya gitu loh. Ya kayak gitu kalau menurut aku jadi pasangan aku tuh nggak hal yang mudah. Iya. Sebenarnya sosok pendamping seperti apa sih, Vic, yang memang Vicky mau, yang Vicky ya kayaknya nih pendamping yang tepat. Apa sih yang lo harapkan? Kalau dari body aku seneng memang cewek-cewek yang sintal ya, kayak Lobster Ciawi gitu model bodinya gitu ya. Maksudnya yang berisi gitu ya. Kalau dari body ya, seneng aku ya. Kayak lobster apa? Lobster Ciawi. Lobster gitu ya. Ciawi, gue aja belum pernah lihat lobster Ciawi itu. Nggak tahu ya. Coba nanti browsing Google dipasang ya, lobster Ciawi. Ciawi mah daerah dingin ya, gunung ya harusnya ya. Nggak ada lobster ya. Iya. Mungkin yang tambak kali ya, ada orang yang nambak kan sengaja ya. Ya aku seneng kayak gitu kan, namanya mata nggak boleh bohong kan. Kan kalau cari jodoh carilah yang kamu suka ya. Kalau aku seneng yang kayak gitu.
Gitu, itu kalau dari penampilan Dari dong. penampilan, Nah, dari kalau apa. dari, Terus aku juga seneng kayak treatment gitu. Kalau Oke. saat jadi rumah tangga, aku tuh seneng kayak dia tuh bertema gitu. Misalkan Senin dia jadi pramugari, seneng kalau aku gitu. Banyak mau ya dia. Iya. Terus kalau Jumat ya boleh dah Jadi pakai baju dokter, jadi suster. ya baju kecamatan lah, seenggaknya masih bisa lah. Masih habis Rabu, oh ya Jumat ya. bikin KTP gitu kan, biasanya di Jumat. Ya kayak gitulah kalau aku. Sebenarnya. Nah, kalau dari segi fisik ya pasti kayak tadi. Oke. Sebenarnya kalau dari segi apapun sekarang tuh udah di fase yang penting dia dewasa deh. Untuk sedewasa Sama tahan menyikapi mental. semua ini yang ada gitu loh. Iya, Sekarang bayangin, ini kalau di meja makan ya. Anak aku ada 7 sekarang. Ya, dengan masing-masing dari cerita yang berbeda. Oke. Ini mereka bawa cerita masing-masing nih. Oke. Ya 7 orang ya. Ya, yang ini semua kumpul nih. Sama aku 8. Berarti dia menjadi orang ke-9. Ke-9. Nah, coba ntar dia bagaimana itu? Ya kalau menghadapi itu semua gitu ya. Ya tahan mental sih Ya, harus maksud ya. aku dia harus tahan mental Tahan gitu mental. loh. Kalau cuma dia menang, maaf ya cantik, apa gini-gini. Ya digulung sama anak-anak aku ya. Anak aku 8 orang semua begitu ya. Dengan berbagai macam kenakalannya ya. Gitu. 7, anak 7, berdelapan sama kamu. Iya, berdelapan sama aku. Berarti iya, kalau iya. sama dia kan 9. Sama dia 9. Ya kan dia juga belum tentu nggak nuntut. Aku kan masih pengen punya keturunan lagi. Iya. By the way, umur berapa sekarang sih, Fik? Siapa? Kamu? Dulu kan 29. Oh iya, my dulu age. 29, Sekarang guys. 40 of zero. 40 sekarang. 40 of zero. 40 of zero. 40 apa sih bahasa Inggrisnya yang bener? Ya 40 of zero bener kok. 40 of zero bener Iya, kok. Bener jadi sih. 40 tahun aku sekarang. Kamu berapa sih? Aku Serius? 29. Enggak serius. Enggak. Kurang. Enak ya nanya-nanya orang doang. Dia kalau ditanya balik Nggak boleh kagak. nanya, perempuan itu paling nggak boleh ditanya umur. Tuh, satu ilmu lagi tuh, aku share. Kamu nggak boleh nanya umur sama perempuan. Kecuali kamu tahu dia 17 tahun, nggak apa-apa deh. Oh. Tapi kalau udah di atas 30, jangan tanya umur. Kenapa emang? Jangan. Menjadi ketersinggungan. Ya, nanti dia hatinya nggak nyaman. Enggak, soalnya kalau aku, ya kalau misalkan ya nanti akan serius, pasti kan kita harus Oh saling iya dong. buka-buka. Tapi kan kita belum ke fase yang akan serius. Ya kamu mau jadi ibu anak-anak aku? 8 loh, Jen, anak aku, Jen. Kalau kamu mau, aku tinggalin yang ini nih. Enggak. Aduh. Vicky. Sampai speechless gue, Iya. aduh. Aduh, Fik. Tapi ini, Fik, hal-hal ini yang buat lo bahagia. Hidup mah senyum aja lah. Kata Hidup mah Nirvana dalam lagunya kan, smile like teen spirit gitu. Smile, oh tuh bisa. Iya. Smile, gimana Nirvana lagunya? Ada sih. Katanya dulu anak metal, Anak metal. coba nyanyi dong. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Yang digoyang. Ya bukan. Sebenarnya ada lagunya hello, hello. Bener bukan ke situ ya. Sebenarnya ke situ ada ya. ya. Cuma hampir mirip kalau diterusin. Wah, Tapi sebenarnya kalau ngeliat kamu ketawa mulu nah gitu. gitu ya. Sebenarnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku tuh suka mata kamu, Jen. Serius. Tapi kadang-kadang aku kecewa juga kalau mata kamu tuh yang bikin aku sakit. Karena setelah kenal kamu dan ngelihat kamu, dunia itu gelap, cuma kamu yang berwarna. Tapi kamu pakai baju bunga-bunga. emang Bunga-bunga. bagus. Oh, ini menyambut Vicky Prasetyo Iya. loh pakai bunga-bunga. Akarnya di mana ya? Bingung nyari akar dari tadi. Dia lagi cari akarnya. Ya akar cinta kan bisa tumbuh. Bisa tumbuh ya. Gitu. Tak kenal maka tak sayang ya, Vic. Bener. Waduh, Vic, tapi kita punya surprise buat Vicky. Apa ini? Coba ya, nginep terserah anak yang mana yang mau diajak. Staycation nginep di Hotel Borobudur Wah, Jakarta. waduh, Hotel Borobudur. Yeay. Oh, ini. Hotel Mau ajak Borobudur. anak yang mana terserah Vicky Prasetyo. Banyak, anak 8 tidur sopan. Anak 8. Atau mau ajak yang baru. Ada yang ini, ah. Atau mau ajak yang baru. Yang baru dikeroyok anak aku ntar ya. Kalau bisa disetrap, ditatar duduk kamu bisa. Makanya berat. Wah, ini makasih Aduh, banget nih ya. pokoknya Wah, nginep ada juga staycation di Hotel staycation Borobudur Hotel Borobudur Jakarta Jakarta. ya. Nyaman banget pasti ya. Udah lama, terakhir kapan Vic main-main ke sini? Aku kemarin sempet makan sama Mbak Ayu. Oh. Mbak Ayu Azari, senior oke. aku. Iya. Makan di bawah. Heeh. Kadang-kadang juga pernah meeting. Meeting aja Sama orang ini kan internasional hotel Iya. kan, banyak orang dari mana aja. Banyak orang dari gitu. mana aja. Ya pernah nemu jodoh aku orang India di sini, pernah waktu itu. Oke. Nggak taunya dia lagi nawarin karpet ya waktu itu. Enggak serius pernah. Nggak aku cantik banget, serius ini, serius ini bener dia. Cantik banget kan gitu. Wah kenalan lah si ini. Sampai aku nyanyiin lagu-lagu India gitu.
lama-lama apa sih aku jual karpet. Ya oke. Bisa bantuin diiklanin nggak gitu kata Oh, dia. gitu. Ya aku iklanin nggak apa-apa buat kamu kok apa yang enggak gitu. Oh, Cuma dia udah pulang ke India sekarang. Oh gitu. Jadi sempet jalan. Ya Hotel Borobudur tuh banyak meninggalkan kenangan. Karena Kenangan, kan ya. Borobudur juga menjadi keajaiban. Iya, kan? Salah 7 satu keajaiban dunia kan. Yang ke-8 kan Vicky. Iya. Aku jadi keajaiban ya. Lu udah mulai bisa nih. Pinter, Ini dia. pinter kamu. Dan nyaman banget ya ini. Nah, terus kita juga ada juga Apa voucher aja di sini? diningnya. Jadi Oh, Vicky bisa diner. makan sop buntut Borobudur. Sop buntut tuh paling terkenal enak ya. Nah, Sop iya. buntut Hotel Borobudur tuh paling enak kenalnya. Terkenal enak, Terus iya. ada apa lagi sih? Banyak. Swimming pool? Oh, swimming pool. Ada. Swimming pool. Ada Wow. basket, anak-anak Ada bisa basket? berenang. Ada basket di sini. Anak-anak bisa berenang, gymnya juga keren banget. Renang, basket. Lapangan tenis. Udah kayak yayasan ya, Wih. banyak ya semua ada ya. Maksudnya dimanjakan sekali ya semua orangnya ya. Dimanjakan. Terus kalau pagi-pagi bisa jalan jogging tuh di jogging tracknya, Vi. Iya. Nah, bisa sambil lihat-lihat kali aja ketemu orang India lagi kan. Nah, iya. Tapi bener loh, sini banyak internasional juga. Bener, Terus bener. aku pernah kayak ada kayak apa ya, kayak live music gitu ya di Live, sebelah oh mananya? iya, Musro. Ada Musro. Masih ada nggak sekarang? Masih. Yang mana nih yang Musro? Iya, ada Musro. kan? Iya, Musro masih kan? ada dong. Masih ada? Masih ada. Wah, seru juga ya kapan-kapan. Ya, kapan-kapan ya. Manhattan Vicky. ya, Manhattan ya. Manhattan juga ada. Wah enak tuh yang nyanyi sambil dipangku kadang-kadang. kan. Iya, maksudnya mangku anak kita gitu. tapi Iya, sambil nyanyi. dia bawa gitu. anak-anak ke sana, Iya, bener. tahu. Iya, maksudnya kan, Nyanyi. tapi kan anak kita yang dipangku bukan orang kan. Biasanya aku kalau nyanyi suka bawa ya suster gitu, Oh, biar gitu. nggak ribet. Iya, susternya suka ngurusin anak. Gitu, Waktu gitu ya. gumo kan, tuh banyak makan, apa ya kan, udah. Ada sumpah gue mau nangis ya kesayangan Iya, aja. iya. Bener-bener gak tahan deh. Hotel gua, Borobudur. Vicky. Thank you so much ya, Sama-sama, Vicky. Udah datang. sama-sama. Coba dong, Vicky, kasih penutup buat kesayangan Maje. Kamu, di sini ya. Ya, di sini. Etimologi cinta. Pertama kali ada karena kisah Adam dan Hawa. Kemudian cinta dilanjutkan kisahnya oleh Rama dan Sinta. Sampai begitu tragis dan dramatis cinta dibawa mati oleh Romeo dan Juliet. Dan detik ini, hari ini, cinta dihidupkan kembali oleh kamu dan aku. Thank you. Thank you so much, Sama-sama. Vicky Prasetyo. Sama-sama. Thank you so Sukses much. selalu. Nah, kesayangan Maje, komen, like, jangan lupa komen, like, subscribe, share. Terus tulis juga siapa bintang tamu yang kita mau undang untuk next-nya. Iya, para gladiator pokoknya jangan lupa semua subscribe semuanya ya. Langsung like, share, and komen pastinya di channelnya Maje. Yeay! Thank you. See you lagi kesayangan Bye-bye. Maje di Jennifer Maje. Bye! Bye.